Sementara itu, tim SAR gabungan kembali menemukan sejumlah material pesawat dan barang korban dalam operasi pencarian puing dan evakuasi korban jatuhnya Sriwijaya Air PKCLC pada Minggu kemarin. Tim SAR kembali menemukan material pesawat, pakaian, paspor, dan kartu identitas korban pada operasi pencarian hari Minggu kemarin. Proses pencarian dipersempit sendiri ke area seluas 30 kali 30 meter. Jarak pandang yang kurang baik masih menjadi kendala dari pencarian. Nah, tak hanya itu, kondisi arus yang cukup kencang ini juga semakin mempersulit penyelam untuk mencari rekaman suara kokpit yang diduga terendam lumpur dan serpihan besar pesawat. Sebelumnya proses pencarian diperpanjang hingga Senin dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi apakah proses pencarian akan terus dilanjutkan setelah hari ini. Dan saudara, bagaimana situasi terakhir pencarian pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya yang akan melaporkan langsung dari JICT di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Feni, apa yang hari terakhir ini akan menjadi fokus dari para tim SAR gabungan di lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air? Feni. Ya, selamat pagi Bayu, Timothy dan juga Anda saudara. Tadi baru saja dari Direktur Operasi Basarnas, Brigjen Rasman ini sempat menyampaikan update soal fokus pencarian pada hari ini. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari hari kemarin, yakni fokusnya masih pada 3 hal, mencari cockpit voice recorder atau CVR, terutama adalah memori CVR-nya karena kemarin covernya sudah ditemukan, dan kemudian juga mencari jenazah korban dan juga serpihan pesawat. Jadi 3 ini yang menjadi fokus pencarian pada hari ini. Namun untuk metode kemudian juga jumlah personil dan alat yang disiagakan ini masih sama dengan hari kemarin. Spesifik soal pencarian CVR, Bayu dan juga Timothy, tadi disebutkan bahwa untuk lokasi atau area penyelaman dipersempit begitu menjadi hanya tinggal 30 kali 30 meter saja. Dan dibagi kemudian menjadi 4 kuadran atau 4 sektor, di mana setiap masing-masing sektor ini akan dilakukan penyelaman dari unsur yang berbeda. Di sektor yang pertama nantinya akan dilakukan penyelaman dari unsur Basarnas dan juga Polair. Sementara untuk sektor kedua atau kuadran kedua, penyelaman akan dilakukan dari Denjaka dan Taifib. Di sektor ketiga akan dilakukan penyelaman dari unsur Kopaska, sementara dari Dislambair nanti akan melakukan penyelaman di sektor keempat. Jadi memang ada pembagian sektor begitu. Mengapa? Karena mencegah penumpukan penyelam di satu titik saja. Kita tahu bahwa arus bawah cukup kencang sehingga jika terjadi penumpukan penyelam dikhawatirkan nanti lumpur yang mengendap ini kemudian terangkat dan membuat jarak pandang atau visibility dari para penyelam ini menjadi semakin pendek. Kemarin disebutkan bahwa cuaca tidak terlalu mendukung begitu. Untuk hari ini pun kurang lebih sama, karena kalau di JICT sendiri saja pada hari ini atau saat ini cuacanya mendung dan juga berawan tebal. Tadi Brigjen Rasman juga menyampaikan perakiraan BMKG memang sepanjang hari ini cuacanya cukup mendung dan juga berawan tebal. Jadi kita berharap agar pada pencarian hari ini sebenarnya bisa berhasil begitu, bisa menghasilkan temuan yang cukup signifikan, mengingat juga memori CVR dan juga korban ini juga masih harus ditemukan. Bayu dan Timothy. Ya, Feni, berkaitan dengan hari ini adalah hari terakhir, apakah sudah ada kepastian bahwa pencarian akan dilanjutkan? Untuk kepastian tadi juga kami sempat tanyakan kepada Direktur Operasi Basarnas, karena memang hari ini merupakan hari terakhir dari perpanjangan pertama selama 3 hari. Sebenarnya berhenti atau kalau berdasarkan undang-undangnya untuk pencarian dan pertolongan itu selama 7 hari. Namun kemudian kemarin sempat diperpanjang sekali atau perpanjangan pertama dan ini berakhir pada hari ini. Tadi kami sempat tanyakan bagaimana kemungkinan untuk perpanjangan pencarian. Dari Basarnas sendiri menyampaikan nanti akan melihat hasil evaluasi dari temuan pencarian pada hari ini. Dari pihak Basarnas atau dalam hal ini adalah Kabasarnas akan
mengevaluasi hasil temuan, kemudian mengkoordinasikan dengan instansi terkait, kemudian juga akan melaporkan kepada Menteri Perhubungan, barulah nanti hasil akhirnya akan keluar apakah akan diperpanjang atau dicukupkan hingga hari ini saja. Hingga hari ke-10, Bayu dan Timothy, untuk temuan sebenarnya sudah ada temuan 308 kantong jenazah dan juga ada 51 potongan besar badan pesawat, termasuk juga turbin, kemudian juga velg atau ban pesawat, dan kemarin juga dari serpihan sayap pesawat ini juga sudah ditemukan. FDR juga sudah ditemukan pada tanggal 12 Januari, kemudian CVR covernya sudah ditemukan, tapi yang sekarang tinggal dicari adalah memorinya, ini yang masih harus dicari, dan juga sejumlah serpihan kecil pesawat ini juga sudah dibawa ke dermaga atau terminal JICT 2 Tanjung Priok untuk nanti kalau serpihan akan diinvestigasi oleh tim KNKT, sementara untuk jenazah korban akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Timothy. Baik, ya. Terima kasih Feni Sunuraya untuk laporan Anda dari JICT mengenai pencarian pesawat Sriwijaya SJ182.